Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Lestari. Saya dari jurusan Biologi, dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari karangan ilmiah yang telah saya buat, yaitu makalah dengan judul Pantun. Baiklah, langsung saja dari pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau, yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai parikan, dan dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, serta dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa. Lazimnya pantun terdiri atas 4 larik, dan setiap barisnya terdiri dari 12 atau 8 suku kata, bersaja akhir dengan pola-pola ABAB dan AAA. Pada umumnya, pantun merupakan sastra lisan, namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Ciri-ciri pantun: yang pertama, memiliki bait dan baris. Kedua, setiap bait terdiri dari atas baris-baris. Misalnya pantun 2 baris, pantun 4 baris, pantun 8 baris, dan pantun 12 baris. 3. Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 hingga 10 atau 12. 4. Setiap bait terdiri atas 2 bagian, yaitu isi dan sampiran. 5. Skema rima atau saja adalah ABAB atau AA-AA. 6. Setiap bait pantun memiliki kesatuan pikiran yang sama. 7. Memiliki lambang-lambang yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat setempat. Dan 8. Jenis pantun dibedakan menurut isinya, antara lain pantun anak-anak, pantun jenaka, sukacita, dukacita, pantun kiasan, pantun nasihat, dan pantun agama. Struktur dari pantun: yang pertama, bait. Bait adalah banyaknya baris dalam sebuah pantun. Kedua, baris. Baris merupakan kumpulan antara beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi. 3. Kata. Kata merupakan gabungan dari suku kata yang memiliki arti. 4. Suku kata. Suku kata merupakan penggalan-penggalan bunyi dari kata dalam satu ketukan atau satu hembusan nafas. 5. Rima. Rima merupakan pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun. 6. Sampiran, yaitu bagian pantun yang terletak pada baris 1 dan 2 yang merupakan awal dari sebuah pantun. 7. Isi. Isi merupakan bagian pantun yang terletak pada baris ketiga dan 4 yang merupakan isi kandungan atau pokok inti tujuan dari pantun tersebut. Jenis-jenis pantun dan contohnya. Pantun terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan isi, bentuk, dan siklus kehidupan atau usia. Yang A, jenis dan contoh pantun berdasarkan isi. Contohnya adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang mengandung unsur lucu dan dibuat dengan tujuan untuk menghibur seseorang. Contoh pantunnya, tumbuh ilalang di semak-semak. Semak-semak lalu dibersihkan. The power of emak-emak, sen ke kiri, belok ke kanan. Contoh pantun berdasarkan isi yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat sendiri berisikan tentang nasihat moral atau pendidikan. Pantun ini biasanya ditunjukkan kepada seseorang atau masyarakat umum. Contoh pantunnya seperti ini. Tumbuh merata pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagi rumah tak berdinding. Contoh ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki mengandung teka-teki yang ditujukan kepada pembaca atau pendengar, lalu mereka kemudian diberi waktu untuk mencoba menebak jawabannya. Contohnya, kalau tuan bawa keladi, bawa juga di pucuk rebung. Kalau tuan bijak bestari, apa binatang tanduk di hidung? Nah, jawaban dari pantun ini badak. Contoh keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan berisi tentang peribahasa atau kiasan dengan tujuan untuk menyampaikan maksud dengan cara tersirat. Contoh pantunnya,
Kumbang lucu belang di kaki, terbang di bunga berbau wangi. Demi mimpi gunung kan kudaki, lautan api kan kuseberangi. Makna dari pantun kiasan ini yaitu tentang gigihnya perjuangan seseorang demi meraih mimpinya. B. Jenis dan contoh pantun berdasarkan bentuk. Contohnya, pantun berkait. Pantun berkait adalah pantun yang selalu berkaitan antara bait pertama dengan bait kedua, lalu bait kedua dengan bait ketiga, dan seterusnya. Contohnya, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, supaya engkau tidak ketinggalan. Anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Ilmu boleh sedikit ketinggalan, tapi jangan sampai putus harapan. Anak ayam turun 8, mati 1, tinggal 7. Hidup harus penuh harapan, jadikan itu jalan yang dituju. Contoh kedua, pantun kilat atau karmina. Pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah sampiran, baris kedua adalah isi. Pantun ini sebenarnya terdiri dari 4 baris. Namun, karena setiap barisnya pendek, maka seakan-akan kedua baris tersebut diucapkan dalam satu kalimat. Contohnya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. C. Jenis dan contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Contoh pantunnya yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang menggambarkan tentang perasaan serta peristiwa yang dialami oleh anak-anak. Pantun ini dimaksud biasanya dalam bentuk sukacita serta duka cita. Contohnya, kayu randu kayu jati, jangan bandingkan dengan bambu. Senang nian rasanya hati, bila disayang ayah dan ibu. Contoh kedua, pantun orang muda atau remaja. Pantun orang muda biasanya berhubungan dengan cerita di masa muda. Biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan, asmara, hubungan rumah tangga, perasaan, dan nasib diri. Contohnya, tekukur digulai lemak, batang padi dibelah 2. Biarlah kita dimarahi emak, asal jadi kita berdua. Contoh ketiga, pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya membahas tentang nasihat, budaya, adat, agama, dan sejenisnya. Contohnya, jalan-jalan ke Belanda, mumpung libur hari raya, kerja keras di masa muda, hidup nyaman di hari tua. Baiklah, kesimpulan dari makalah ini, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun terdiri atas 4 lirik, setiap barisnya terdiri dari 8-12 suku kata. Semua bentuk pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Pantun dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan isi, bentuk, dan siklus kehidupan atau usia. Contoh pantun berdasarkan isinya, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun kiasan. Contoh pantun berdasarkan bentuk, pantun berkait, dan pantun kilat. Contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja, dan pantun orang tua. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.